kembali di channel Berani Sukses Brand Action. Nah, kali ini di part kali ini kami akan berdiskusi tentang yang lagi viral ya, psikologi perempuan dan perasaan perempuan ketika mendapatkan kekerasan atau sesuatu yang menyakitkan dari luar. Termasuk kasus yang lagi ramai ini, kita kawal kasus. Samping saya ada mahasiswa psikologi yang mana nanti akan saya tanyakan ya, bagaimana sih psikologi dan keadaan seseorang wanita ketika mendapatkan kekerasan. Nah, untuk fenomena yang terjadi, menurut Anda sendiri bagaimana perasaan seorang perempuan aslinya itu? Baik, seorang perempuan jika mengalami sebuah kekerasan dalam diri, dalam kehidupannya, maka dia itu akan kehilangan sebuah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah suatu yang ada dalam dirinya yang akan menjadikan bahwa ini adalah saya, ini adalah jati diri saya gitu. Jadi ketika perempuan dibentak-bentak, dimarahi, disakiti, bahkan dikerasi, dipukul dan sebagainya, itu akan menghilangkan aktualisasi dirinya gitu. Jadi tingkat paling tinggi dalam sebuah hidup, tingkat paling tinggi dalam pencapaian hidup manusia itu adalah aktualisasi diri, dimana aktualisasi diri ini harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk oleh seorang perempuan. Baik itu. Oh, ternyata seperti itu ketika seorang wanita itu mengalami kekerasan pada dirinya. Nah, aslinya bagaimana sih kondisi psikolog perempuan sendiri terhadap lingkungan ataupun pasangan? Jadi perempuan itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang lembut. Jadi lemah lembutnya perempuan jika dikasari oleh makhluk yang lain seperti laki-laki, dia itu akan kehilangan inner child-nya, dimana bawaan hidupnya dari dia bayi, dari kecil hingga dewasa, kelembutan itu yang ada di dalam perasaan perempuan. Ketika perempuan itu dikerasi, perempuan itu dimarahi, perempuan itu dibentak-bentak dan hingga dilakukan sebuah tindakan kekerasan, maka sikap perempuan itu akan anxiety, akan cemas, merasa cemas. Hidupnya ada penyakit yang namanya anxiety disorder. Penyakit ini akan menghantui si perempuan ini dalam keadaan cemas gitu. Dimanapun dia tinggal, emosinya tidak terkontrol, akan selalu ada perasaan cemas dimanapun dia berada. Ketika sudah ada tekanan, ketika sudah ada kekerasan yang pernah dia alami, biasanya bisa disebut dengan trauma mendalam yang mungkin penyembuhannya juga memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Nah, mengapa seringkali seorang perempuan bisa kuat dalam situasi yang menekan batinnya, mendapatkan kekerasan dari orang lain, dia bisa sekuat itu? Apakah itu yang dinamakan perempuan itu sebagai kaca dan cermin kaca yang pecah-pecah tapi memang tidak bisa utuh lagi, atau bagaimana itu kiasannya? Jadi gitu. Jadi almar'atu kalmir'ah. Mar'ah itu sebagian daripada cermin. Jadi ketika perempuan itu bentuknya kaca, ibaratnya adalah sebuah kaca yang kuat dan kokoh, bisa sebagai cermin untuk kita melihat diri kita sendiri, untuk melihat orang lain juga bercermin. Tetapi dia itu jika dipecahkan, jangan salah, dia itu akan tersusun kembali, tetapi pantulannya tidak sama seperti semula kaca yang utuh gitu. Jadi perempuan itu kuat seperti cermin, tetapi runtuh jika dipecahkan. Tidak bisa seperti semula pantulannya sempurna gitu. Nah, bagaimana ketika kita sebagai perempuan ya, harusnya bagaimana menanggapi persoalan yang sedang viral saat ini, Kak?
seperti KDRT, seperti adanya kekerasan seksual pada anak atau kekerasan yang lain bebas dan lain sebagainya. Bagaimana apa yang harusnya kita lakukan gitu untuk menanggulangi seperti ini? Ya harusnya kita lakukan. Jadi kita ini adalah anak Gen Z. Gen Z itu adalah anak zilenial yang hidup di masa sekarang, di masa serba gadget atau serba internet dan serba informasi yang gampang atau mudah didapatkan di media sosial. Jadi kita yang pertama yang harus kita lakukan, anak-anak zaman sekarang ya di usia 20, rentang 20 sampai 25 tahun banyaklah belajar tentang psikologi pernikahan sebelum menikah. Jadi jangan ikut-ikutan teman. Wah, teman saya udah nikah, teman saya udah duluan nih, saya juga mau nikah lah gitu. Hindari kata-kata nikah itu adalah tren. Jangan hindari kata-kata itu. Jadi nikah itu bukan perlombaan, bukan ajang perlombaan, tapi nikah itu adalah ibadah terpanjang. Nah, jadi kita harus belajar psikologi pernikahan dulu sebelum menikah. Ikutilah kajian-kajian online tentang pranikah. Jadi bagaimana menjadi suami dan istri yang baik. Yang kedua itu belajar tentang bagaimana perkembangan usia anak. Karena pernikahan itu pada akhirnya akan mempunyai seorang anak. Nah, setelah kita mempelajari pranikah dan perkembangan anak, kita harus belajar mencari uang. Nah, mencari uang ini sangat wajib karena dalam suatu pernikahan itu yang dibutuhkan adalah 99% adalah komunikasi. Jadi ketika kita hanya perempuan yang menikah dan belum mendapatkan tunjangan dari laki-lakinya, itu biasanya banyak kasus yang namanya kekurangan atau ekonomi yang menurun. Jadi diharapkan perempuan ini bisa untuk mengantisipasi saya hidup sama suami saya untuk tidak meminta uang kepada suami saya. Saya hidup bisa menghidupi diri saya sendiri dan bisa bisa membawa dengan suami saya, tapi ada kerja tim gitu di pernikahan itu. Bukan hanya aku hidup sendiri, tapi kita hidup bersama gitu. Oke, nah itulah dia tadi penjabaran dan tips-tips dari Kak Osi. Semoga kita bisa ketemu di slot selanjutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Kembali lagi di channel Berani Sukses Berani Action. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.